Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadiansyah dari PBSI ingin menjelaskan perkembangan perbankan syariah. Di tahun 2014, perekonomian Indonesia tahun 2014 dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak ringan. Di antaranya bersumber dari pemulihan ekonomi global yang kurang memenuhi ekspektasi dan terus berlangsungnya proses penyesuaian struktural terkait ketahanan energi, pangan, ekspor, infrastruktur domestik yang berdampak pada stabilitas kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, kondisi ekonomi makro Indonesia sepanjang tahun 2014 menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5% atau lebih rendah dari target awal yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,5%, tercatat sebesar 5%, pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi domestik yang tumbuh cukup tinggi, yaitu 5,1%. Sementara itu, defisit neraca pembayaran Indonesia tercatat sedikit membaik menjadi 3% dari produk domestik bruto, dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar 3,2% PDB. Meskipun nilai tukar rupiah terhadap US dollar mengalami pelemahan, sebagaimana halnya dialami mata uang berbagai negara lain. Adapun tingkat inflasi tahun 2015 tercatat 8,36% atau lebih tinggi dari asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara. Perubahan sebesar 5,3% antara lain sebagai dampak kebijakan pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. Di tengah perlambatan ekonomi domestik, industri perbankan masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup solid dan ketahanan yang memadai untuk mengantisipasi proses atau risiko kredit pasar. Likuiditas capital adequacy ratio atau disebut CAR tercatat di kisaran 19,5%, jauh melebihi batas minimum ketentuan prudensial sebesar 8%. Pertumbuhan kredit perbankan per posisi akhir tahun 2015 tercatat sebesar 11,6%, melambat dibandingkan tahun 2013. Meskipun pada triwulan sebelumnya masih banyak dalam kisaran 13% sampai 18% dibandingkan tahun 2013. Dan selanjutnya adalah perkembangan perbankan syariah di tahun 2015. Dinamika perekonomian nasional pada tahun 2015 menghadapi kondisi ketidakpastian yang berbagai tantangan, baik dari kondisi eksternal maupun internal. Perkembangan ekonomi global yang masih dalam tahap pemulihan, harga komoditas yang masih rendah, kebakaran hutan, dan asap yang menyelimuti sebagian besar kota di Pulau Sumatera tahun 2004 dan Kalimantan, yang menelan biaya pemulihan setara 2 kali biaya pemulihan Aceh pasca tsunami, sebesar 221 triliun, hampir 1,9% PDB. Penyesuaian terkait dikuranginya subsidi bahan bakar dan pembangunan infrastruktur domestik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepanjang tahun 2015, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,79%. Pertumbuhan ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,7%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2015 juga merupakan pertumbuhan ekonomi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kondisi tersebut tersejalan dengan pertumbuhan perekonomian global yang cenderung melambat. Data ekonomi Malaysia menunjukkan perlambatan dari 6% menjadi 5%, sementara juga stagnan di angka 2,4%. Di sisi lain, neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan positif dari defisit juga stagnan.
Dari produk domestik bruto (PDB) di tahun 2014 menjadi defisit 2,1%. Dari PDB di tahun 2015, IMF report 2015, hal ini lebih baik dibandingkan Amerika Serikat yang mengalami defisit neraca pembayaran sebesar 2,7% yang mengikat dari 2,2% pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Malaysia mengalami penurunan surplus secara pembayaran 4,3%. Di tahun 2014 menjadi surplus menjadi 2,9%. Namun surplus neraca pembayaran Malaysia masih lebih baik dari Cina. Di tahun 2015 mengalami surplus neraca pembayaran sebesar 2,7%, meningkat dari 2,1% di tahun 2014. Di tahun 2016, setelah mengalami tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ekonomi di Indonesia di tahun 2016 mulai memperlihatkan arah perbaikan yang ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5%. Walaupun angka pertumbuhan ini masih di bawah target awal pemerintah sebesar 5,20%, namun lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 yang hanya mencapai 4,79%. Berdasarkan catatan World Bank di awal tahun 2017, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih perlambatan pertumbuhan pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun 2016 hanya mencapai 4,2%. Melambat dari pertumbuhan tahun 2015 yang mencapai 5%. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi Cina yang turun 6,9% di tahun 2016 menjadi 6,7% pada tahun 2016. Hal ini yang sama terjadi juga pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang turun menjadi 2,6%. Di tahun 2016, selain angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat, perbaikan ekonomi Indonesia juga ditunjukkan dengan perbaikan neraca transaksi berjalan di Indonesia yang mengalami penurunan defisit. Neraca transaksi berjalan dari 2% di tahun 2015 menjadi 1,8% pada akhir tahun 2016. Perbaikan neraca transaksi berjalan didukung oleh penurunan nilai impor nasional di tahun 2016 yang sebesar 130 miliar US dollar dari sebelumnya di tahun 2015 sebesar 142 miliar US dollar. 2016 tercatat di batas bawah target yang ditetapkan pemerintah 4% kurang lebih 1%, yaitu sebesar 3,%. Komponen utama penyumbang inflasi di tahun 2016 ialah harga bahan pangan atau makanan, dan sektor makanan jadi minuman, rokok, dan tembakau sebanyak 5,38%. Inflasi yang rendah tersebut didukung oleh inflasi yang terjadi di angka 3,7%. Sama seperti tahun 2015 yang disebabkan masih terbatasnya pemerintahan dalam permintaan domestik, terkendalinya ekspektasi inflasi, dan menguatnya nilai tukar rupiah. Demikian juga untuk harga yang diatur pemerintah yang mencatat inflasi sebesar 0,21%, didorong oleh rendahnya harga komoditas di kuartal 1 sampai 3 tahun 2016. Secara keseluruhan inflasi tetap terjaga walaupun terjadi peningkatan di sisi volatile food yang mencatatkan inflasi sebesar 5,92%. Akibat terganggunya aliran pasokan bahan makanan ke daerah yang disebabkan oleh faktor cuaca, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai membaik. Indonesia perbankan tahun 2016 juga mengalami perbaikan pertumbuhan yang ditunjukkan dengan perbaikan indikator kinerja perbankan, antara lain peningkatan nilai aset, dana pihak ketiga, dan kredit yang disalurkan perbankan nasional. Dan perkembangan pada tahun 2017, pertumbuhan positif menandai perkembangan perbankan syariah di tahun 2016 setelah 3 tahun terakhir mengalami pelambatan pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan dengan
pertumbuhan total aset yang cukup tinggi selama tahun 2016, sehingga share total aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional sudah berhasil menembus 5% threshold. Perkembangan industri perbankan syariah serta kebijakan yang telah diterbitkannya oleh OJK hingga tahun 2016 dapat dilihat dalam paparan berikut. 1. Perkembangan industri perbankan syariah. Pada akhir tahun 2016, perbankan syariah Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah atau bisa BUS, disingkatnya Unit Usaha Syariah atau bisa disingkat UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau bisa disingkat BPRS, mencatatkan pertumbuhan aset pembiayaan yang diberikan. Dan dana pihak ketiga, industri perbankan syariah di nasional tahun 2016 tumbuh signifikan, masing-masing sebesar 20,28%, 16,41%, dan 20,84% total aset PYD dan DPK industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 masing-masing mencapai 365,6 triliun, 254,7 triliun, dan 285,2 triliun. Perkembangan di tahun 2018, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari atas Bank Umum Syariah, BUS, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terus menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2018. Kondisi pertahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari peningkatan rasio KAR dan Bank Umum Syariah sebesar 248 BPS menjadi 20,39%. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah menjadi lebih baik. Dan perkembangan di tahun 2019 yaitu adalah perbankan syariah di Indonesia terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terus menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2019. Kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin meningkatnya rasio KAR Bank Umum Syariah sebesar 20 BPS menjadi 20,59. Sementara fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan PYD dan pihak ketiga masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 10,89% dan 11,94%, sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 9,93%. Total aset PYD dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai 538,32 triliun, 365,13 triliun, dan 425,29 triliun pada akhir tahun 2019. Likuiditas perbankan syariah juga memadai yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjadi pada kisaran 80-90%. Rata-rata harian rasio AL atau NCD selalu berada di atas threshold 50%, yaitu sebesar 116,64% rata-rata harian rasio AL/DPK. Juga berada di atas threshold 10%, yaitu sebesar 22,33%. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.